saya akan memberikan kesimpulan daripada materi yang saya dapatkan selama ini. Yang pertama adalah arti pendidikan dan maksud pendidikan. Kiai Hajar Dewantoro membaginya dalam 2 bagian, yaitu pengajaran under which, yaitu pendidikan dengan cara memberi ilmu atau faedah buat anak-anak secara lahir dan batinnya. Yang kedua adalah pendidikan of folding, artinya pendidikan diartikan sebagai tuntunan di dalam hidup tumbuh kembangnya anak, sehingga maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang berikutnya, yang kedua adalah dalam menuntun ada 3 filosofi yang akan disampaikan oleh KHD ya. Yang pertama adalah Ingarso Sungtulada, yang kedua adalah Ingmadio Mangunkarsa, yang ketiga adalah Tuturi Handayani. Artinya apa? Sebagai pendidik, yang pertama adalah kita memberikan teladan kepada anak didik kita. Teladan dalam hal apa saja, tingkah laku, perbuatan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah di tengah memberikan semangat atau memberikan pendidik sebagai fasilitator, mengayomi, bahkan memberikan semangat sehingga anak-anak bisa dalam pendidikannya bisa lebih lagi. Yang berikutnya adalah yang ketiga, di mana Tuturi Handayani, yaitu memberi dorongan atau motivasi kepada anak sehingga semua pendidikan bisa berjalan dengan baik. Yang berikutnya tentang kodrat anak. Kodrat anak adalah merdeka dan bahagia. Merdeka secara lahir menjadi manusia yang bebas, baik secara batin maupun secara lahir ya. Secara lahir kita tidak bergantung pada orang lain, tetapi bersandar kepada kekuatan sendiri. Itulah yang dinamakan mandiri. Yang kedua adalah bahagia. Anak akan bahagia apabila dalam pendidikan yang dilakukan, yaitu dengan cara bermain, karena kodrat anak atau naluri anak pada dasarnya atau pada hakikatnya adalah bermain. Yang berikutnya, dasar pendidikan KHD adalah tentang budi pekerti. Menurut pemikiran KHD, anak dilahirkan diumpamakan seperti sehelai kertas putih yang sudah penuh dengan coretan-coretan atau tulisan-tulisan. Tulisan-tulisan tersebut masih tersamarkan, dan kita sebagai pendidik, kita wajib untuk menebalkan tulisan-tulisan yang baik, kita tebalkan dan juga menyamarkan apa-apa yang tidak baik sehingga tidak menjadi tebal dan tidak muncul keluar. Yang berikutnya, pendidikan budi pekerti adalah hal yang sangat penting ya. Budi pekerti merupakan bersatunya gerak pikiran, perasaan, kehendak yang menimbulkan tenaga, baik olah cipta, olah rasa, oleh karya, dan juga olah raga itu menjadi satu kesatuan sehingga menghasilkan satu tenaga atau satu power dalam pendidikan anak-anak menjadi berlaku, menjadi punya karakter dan budi pekerti. Yang berikutnya yang saya ingin sampaikan di sini adalah konsep KHD adalah menghamba pada anak. Adalah bagaimana anak sebagai pusat di dalam pendidikan sesuai dengan minat dan kebutuhan anak dan juga sesuai dengan kemampuan individu anak yang berbeda satu dengan yang lain, karena anak pada dasarnya sudah memiliki atau dikonstruk pendidikannya melalui keluarga dan lingkungan sekitarnya. Yang berikutnya, bagaimana konsep menghamba pada anak ini, yaitu mementingkan kepentingan anak di atas segalanya. Kalau kita sudah mendengarkan bagaimana konsep menghamba pada anak ini oleh KHD yang merupakan sesuatu yang penting, karena ini juga bergantung kepada anaknya sendiri pada waktu itu. Refleksi saya sebagai pendidik, setelah kita belajar memahami pemikiran KHD, maka saya perlu menata kembali dalam proses belajar mengajar di kelas saya. Seringkali saya memaksakan kehendak saya pada anak, juga memaksakan kehendak orang tua kepada anak. Ya,
saya belum merdeka dalam artian belum merdeka dalam tuntutan kurikulum, ketuntasan di dalam materi, dan juga tuntutan-tuntutan daripada orang tua dan tuntutan-tuntutan dari jenjang pendidikan yang di atasnya, yaitu jenjang sekolah dasar. Nah, kemampuan kognitif menjadi tujuan semata-mata daripada saya selama ini. Mereka yang pintar adalah mereka yang secara kognitifnya pintar. Nah, oleh sebab itu tugas kita sebagai pendidik yang hanya menuntun di dalam tumbuh kembangnya anak, sehingga dalam refleksi ini saya harus mengubah kembali motivasi tujuan daripada pendidikan yang saya emban selama ini. Dan setelah mengerti pemahaman tersebut, yang menjadi fokus pendidikan di kelas saya adalah keselamatan dan kebahagiaan anak, sehingga proses pembelajaran di kelas mencerminkan pemikiran KHD adalah kelas yang menyenangkan, di mana saya menjadi guru memberikan baik pengajaran maupun tuntunan dengan menerapkan filosofi KHD yang 3 tadi, menjadi teladan, menjadi fasilitator, dan juga menjadi motivator. Di dalam hal ini maka perlu juga kita merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan tidak melupakan konteks sosial budaya di lingkungan sekitar kami. Mungkin demikian kesimpulan, refleksi, dan juga konstruk pemikiran saya yang akan saya terapkan di kelas saya. Terima kasih, salam dan bahagia.